Abu Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berarti periwayatnya dua sahabat. Anin Nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yusibu, tidak mengenai atau tidak menimpa al-muslimah, orang Islam, berarti dikecualikan non-muslim. Kenapa Bapak Ibu dikecualikan non-muslim? Karena non-muslim gak dapat pahala. Sedangkan ini kaitannya dengan pahala. Sebab non-muslim tidak bisa diampuni dosanya. Sedangkan ini kaitannya dengan pengampunan dosa. Sehingga yang kena hanya muslim. Makanya bahasanya ma yusibu al-muslimah. Tidaklah mengenai orang Islam apa min nasobin, satu capek, Pak. Jadi Islam nganggep capek itu apa? Musibah. Seperti itu. Dan itu nikmat ya Pak. Sehingga nanti ada penjelasannya. Ada capek yang menyebabkan dosa terampuni. Amalnya apa? Capek. Seperti itu. Amalnya lelah. Kalau orang sekarang sering update status tuh Pak. Lelahnya jadi lillah. Walaupun kadang yang update status nggak ngerti itu maknanya apa. Seperti itu. Yang penting update status dulu. Seperti itu. Salah satu yang nggak ngerti update status itu apa Pak? Saya lihat tulisan di tulisan itu bunyinya gini. Bagaimana saya takut miskin, sedangkan saya hamba Zat yang Maha Kaya. Tapi dia nggak ngerti kalau makna hamba itu, abdun itu syaratnya ahli menghamba. Jadi kalau tidak ahli menghamba bukan hamba. Ya, abdun itu disebut abdun kalau ahli ibadah. Makanya Allah mengatakan wa iza sa'alaka ibadi. Seperti itu. Di ayat lain Allah mengatakan berfirman fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Makanya orang-orang yang tidak ahli ibadah ya takut miskin Pak. Karena dia tidak kenal siapa Tuhannya. Yang update status tuh kadang ibadah aja enggak, tapi dengan PD-nya itu mengatakan bagaimana saya takut miskin sedangkan saya hamba Zat yang Maha Kaya, sedangkan dianya sendiri jarang menghamba. Itu kan problem namanya. Seperti itu. Baik, wala wasobin ya Pak. Di antara musibah lain juga wasob, penyakit. Wala hammin, khawatir. Kata orang-orang sih khawatir penyakitnya lelaki Pak. Nggak tahu bener apa enggak. Jadi mikirnya tuh jauh. Kata orang-orang ya Pak, seperti itu. Anaknya masih SD, udah mikirin nanti kalau anak saya lulus SD, SD-nya masih kelas 1 tuh.
Tapi udah mikirin nanti anak saya mondoknya di mana, kejauhan. Seperti itu. Nah, orang yang mikirnya kejauhan biasanya sering pusing, Pak. Seperti itu. Ya. Udah khawatir masa depan. Seperti itu. Kata orang itu ya Pak, nggak tahu perempuan juga mikirnya kayak gitu enggak. Cuman ya umat Islam agar sering banyak bersyukur, maka bersyukurlah dengan yang pendek-pendek. Yang jauh hanya rencana saja, tidak perlu banyak dipikirkan. Lagian juga hati orang hati itu kan disebut hati, bahasa Arabnya kolbun, karena gampang berubah. Seperti itu. Jadi yang yakin saat ini nanti 10 tahun kemudian begitu, belum 10 tahun pikirannya udah berubah. Seperti itu. Wala khuznin, juga tidak kesedihan. Apa bedanya khawatir dengan sedih para jamaah? Kalau khawatir tuh sedih mikirin masa depan, Pak. Belum terjadi. Tapi sudah sedih duluan. Seperti itu. Kalau sedih, sedihnya saat ini. Wala adza, adza itu artinya penyakit ya Pak. Seperti itu. Wala ghammin, gham itu artinya galau. Hatta syautah, sampai duri. Jadi ada lelah, ada penyakit, ada galau, ada khawatir. Galau tuh zaman sekarang ya Bapak Ibu, betul nggak? Zaman dulu dilema Pak. Seperti itu. Zaman dulu nggak kenal galau, kenalnya dilema. Seperti itu. Nah, kalau semua itu menimpa umat Islam, maka Allah hapus dengan ujian itu banyak dosa. Seperti itu. Sedangkan dosa itu teorinya yang menyebabkan masuk neraka kalau nggak diampuni. Maka setiap musibah yang menimpa di dunia itu meminimalisir masuk neraka. Jadi pusing, seneng gak nih dapat musibah? Satu sisi potensi masuk nerakanya berkurang, tapi di sisi lain ya enakan senang dunia, senang akhirat. Di situ para jamaah. Ya maka prinsip dasarnya ya Pak, kalau musibahnya belum datang jangan minta musibah. Lawannya musibah apa Bapak Ibu? Afiyah. Ya. Sehat wal afiyah. Afiyah itu bebas musibah. Sama Rasul disuruh minta afiyah. Allahumma inna nas'alukal afiyah. Ya Allah, mudah-mudahan saya bebas musibah. Tapi juga wal afwa, minta ampunan. Jadi pengennya kan dunia bebas musibah, di akhirat diampuni, terus masuk surga. Itu bagi yang belum kena musibah. Tapi ketika kena musibah mintanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan musibahnya selesai dan menjadi penggugur
dosa. Seperti itu para jamaah. Nah, sehingga ada hikmah yang tidak diketahui orang yang tidak ngaji, yaitu apa? Di balik musibah ada pengampunan dosa. Dan bagi orang yang nggak ngaji, pengampunan dosa itu biasa aja, tidak punya nilai. Buktinya kalau didoain mudah-mudahan dosanya diampuni, aminnya nggak kencang. Beda dengan didoain mudah-mudahan bisnisnya sukses, wah lain tuh aminnya Pak. Seperti itu. Nah, badannya sehat, senang. Tapi kalau semoga diampuni dosanya, amin. Kadang biasa aja. Padahal lebih penting pengampunan dosa daripada nikmat dunia. Seperti itu. Bahkan ibadah-ibadah besar. Contoh apa ibadah besar tuh? Haji. Kan ibadah besar itu. Maksudnya dianggap ibadah besar itu apa? Ya tenaga, ya pikiran, ya harta. Goalnya apa Pak? Pengampunan dosa. Zamban maghfur. Seperti itu. Maka hadisnya itu man hajja lillah walam yarfas walam yafsuk roja'a kayaumi waladat ummu. Itu Bukhari Muslim Abu Hurairah. Sabda Rasul. Jadi hajjan mabruro, umroh mutakobbalah, itu hadiahnya apa? Pulang seperti bayi yang baru dilahirkan, diampuni dosanya. Orang jihad di jalan Allah, meninggal di medan perang, hasil puncaknya apa? Masuk surga tanpa hisab. Nggak dihisab tuh penyebabnya apa? Dosanya diampuni semuanya. Berarti goal terbesar itu apa? Pengampunan dosa. Di surah Qaf, para jamaah, Allah berfirman, wajaa biqalbin munib. Orang-orang yang datang dengan hati kembali kepada Allah diampuni. Itu udkhuluha bisalam. Masuk surganya dikasih ucapan selamat oleh Allah. Beda Pak jalurnya. Seperti itu. Sehingga anugerah terbesar itu dosanya diampuni. Makanya ada orang meninggal, doa pertamanya apa Pak? Allahumma firlahu atau firlaha warhamhu warhamha. Sebab yang dikhawatirin orang meninggal apa? Dosa yang bikin susah dia. Nah itu akhirat. Kalau dunia ada hadis ini nih para jamaah. Saya lompat dulu ya Pak. Sebelum ini hadis Ibnu Majah Bapak Ibu dari Sauban. Rasul bersabda, innar rajul, seseorang itu sungguh la yuhram, terhalang arizqo, mendapatkan rizki. Rizki itu ya sehat, ya harta halal, ya anak soleh, ya bahagia. Terhalang mendapatkan rizki, penyebabnya apa Pak? Dosa. Berarti kalau dosanya diampuni, dunianya bahagia. Kalau di surah Hud, para jamaah, Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum mata'an hasanan ila
ajalin musamma. Kata Allah, orang yang diampuni dosanya itu dikasih kebahagiaan ila ajalin musamma, sampai wafat di dunia. Tiba-tiba ada yang munculkan pertanyaan tadi kayak gitu. Tapi ada orang dunianya nikmat, badannya sehat gitu, rizkinya banyak, tapi ahli maksiat. Kalau jawaban bercandanya, jangan-jangan itu Fir'aun ya Pak. Seperti itu jawaban bercandaannya. Tapi kalau jawaban seriusnya kan ada hadis Nabi, idza ra'aital 'abda a'tallahu ma yuhib wa huwa musirrun ala ma'asih fa'lam annahu istidraj. Seperti itu. Kalau ada orang senang terus, sehat terus, padahal ahli maksiat, ketahuilah itu hinaan Allah pelan-pelan biar meninggal su'ul khotimah. Namanya istidraj. Seperti itu. Sehingga jalur bahagia dunia itu dua. Jalur pertama berkah amal soleh, pengampunan dosa. Jalur kedua jalur istidraj, maksiat. Tinggal kita milih aja. Bahagia dunia kita ini mau jalur mana? Apa jalur berkah, apa jalur istidraj? Kalau ayat Qur'annya kan Bapak Ibu, hatta iza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa iza hum mublisun. Kenapa? Ulang lagi dah. Iklan dulu ya Bapak Ibu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, hatta iza farihu bima utu, sehingga Allah kasih mereka kebahagiaan yang banyak banget. Lagi senang-senangnya akhadnahum baghtah, Allah wafatkan dalam kondisi ahli maksiat. Fa idza hum mublisun, maka saat itu mereka putus asa. Bisnis lancar, nyalon lurah jadi, korupsi jalan, ditangkap enggak, senang terus. Seperti itu pilihan masyarakat, padahal zolimnya banyak. Ya Fir'aun juga pilihan masyarakat Pak. Buktinya sampai meninggal jadi raja. Seperti itu. Rumusan saja, kalau zolim ahli maksiat mau dipilih masyarakat mau enggak, mau bisnisnya sukses atau enggak. Kalau kemudian Allah kasih kebahagiaan jalur apapun, ketahuilah itu hinaan Allah. Biar wafat su'ul khotimah. Seperti itu. Nah, pengennya kita kalau bahagia jalur pengampunan dosa. Seperti itu. Baik para jamaah. Yang pertama dari hadis itu kita bahas salah satu musibah itu kan lelah ya Pak. Nasob atau nasbun. Salah satu lelah tuh lelah nyari rizki halal. Entah kerja, entah dagang, tapi dari awal hanya yang dicari yang halal-halal saja. Ada batasannya, namanya halal. Sebab zaman akhir dalam hadis Bukhari,
Orang tidak peduli halal haram, yang penting dapat harta. Itu ciri hari kiamat. Seperti itu. Makanya kemudian jalur apa saja diterjang. Tolabu kasbil halal, khusus nyari yang halal-halal saja, itu min usulil waro, bagian daripada pokok warok. Warok itu apa? Tidak mau makan kecuali yang halal. Di bawah warok apa Pak? Awam, orang masyarakat umum. Kalau orang masyarakat umum itu syubhat juga dimakan. Seperti itu syubhat. Ini riba bukan sih? Kayaknya sih setengah riba. Riba ada setengahnya Pak. Seperti itu, darurat udahlah. Seperti itu. Nah, yang kayak gitu ya para jamaah. Seperti itu. Nah, kalau jujur-jujur banget susah zaman sekarang. Ya bohong-bohong dikit nggak apa-apa, asal nggak banyak. Seperti itu. Nah, itu namanya awam para jamaah. Sehingga subhat-subhat pun diam. Ya. Orang warok enggak Pak. Orang warok itu memastikan yang dia miliki harta halal. Seperti itu. Nah, di atas warok ada zuhud. Kalau zuhud itu yang dimiliki hanya yang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan dikasihkan ke orang lain. Seperti itu, punya pakaian 10, butuhnya 3, yang 7 dikasih orang. Ikhlas saya kasih tadi pakaiannya 7, saya bagi-bagiin, zuhud saya. Punya mobil berapa Pak? 4, butuhnya 1, kasihkan mobilnya 3. Ikhlas nggak Pak kira-kira Pak? Agak mikir kan? Kalau pakaian ikhlas, mobil lah lain. Seperti itu. Gaji 30 juta penghasilan, hidup cukup dengan 6 juta, maka 24 jutanya dibagi-bagikan ke orang tiap bulan. Ikhlas gak Pak? Enggak lah, buat investasi aja. Gitu Pak, mikirnya udah beda. Ya, jadi zuhud itu teorinya gampang, prakteknya yang susah. Karena prakteknya susah, jangan nanya saya Pak. Kita sama-sama nggak tahu bagian mana tuh seperti. Apa bagian yang awam, apa bagian yang warok. Seperti itu. Kalau bagian awam ya yang penting nggak haram, subhat dikit diambil. Nah, wa asasut taqwa, dan pondasi ketakwaan. Kan ada ayat Qur'annya Pak. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kalau makanannya halal thayyib, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Nolak ajakan setannya gampang. Jadi yang buat setan nafsu menang itu salah satu faktornya rizkinya kurang halal. Jadi kan ayatnya gini para jamaah. Ada 2 kalimat tuh ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalimat pertama apa? Makanlah makanan yang halal lagi baik. Itu perintah pertama. Perintah keduanya, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Pemisah 2 kalimat itu dan dalam bahasa Arab itu mutlakul jam'i, wawu atof namanya, nggak bisa dipisah, dua-duanya bareng. Misalnya
Budi dan Wawan datang, berarti dua-duanya datang tuh Pak, pakainya dan. Beda kalimat lalu atau kemudian, itu datangnya nggak barengan. Ya, Budi datang lalu Wawan, berarti Budi duluan, Wawan belakang. Tapi kalau dan bareng-bareng, makanya dalam bahasa Arab itu namanya mutlakul jam'i. Dua-duanya mutlak kumpul. Makanya kata Zunnun al-Misri, nama aslinya Sahal bin Abdullah at-Tustari, kalau orang makanannya halal, nolak setannya gampang. Sebaliknya kalau makanannya haram, ngikuti langkah setannya mudah. Rumusannya gitu. Makanya harta halal itu asasut takwa, pondasi ketakwaan. Seperti itu. Baik para jamaahnya. Wa yastalzim al-ghina 'anin nas. Mencari rizki halal itu akan memunculkan atau menyebabkan rasa kaya, Pak. Akan menjadikan orang yang punya jiwa segen jadi beban orang lain. Karena salah satu ciri harta syubhat itu apa? Minta-minta. Jadi beban orang, Pak. Hadisnya 3, Pak. Seperti itu. 1, Rasul mengatakan man sa'ala takatsuron. Ini 3-3-nya sahih. Fa innahu yas'alu jamro. Minta-minta itu kalau melebihi kebutuhan, maka hasil permintaannya bara api neraka. Sehingga saya cerita gini, ada orang sakit, butuh biaya buat operasi 100 juta. Terus kemudian dia usaha, nggak minta-minta tuh usaha, ngutang sana, ngutang sini. Seperti itu. Ternyata ada yang ngasih karena kasihan, Pak. Dikasihlah sampai 1 miliar. Buat biaya operasi berapa, Pak? 100. 900 jutanya hartanya dia halal, Pak. Karena dia nggak minta. Dikasih orang. Tapi kalau open donasi, namanya apa? Minta-minta. Minta bantuan buat operasi. Biaya 100 juta. Orang ngasih, dapat 1 miliar. 900 jutanya bara api neraka, Pak. Karena kebutuhannya cuma 100 juta. Nggak halal bagi dia. Butuh banget buat makan. Ya. Mintanya buat makan hari itu paling butuh 50.000 atau 70.000, dapatnya 200.000, sisanya harta haram, Bapak Ibu. Sehingga minta-minta itu syubhat. Ya, kalau bisa jangan hobi minta. Itu satu hadis. Hadis yang lain, peminta-minta itu bu'isa muza'atalahpin. Di hari kiamat orang mukanya indah-indah, gara-gara amal soleh. Dia mukanya tinggal tulang, gak ada dagingnya. Gara-gara apa? Hobi minta-minta di dunia. Itu hadis kedua, Bapak Ibu. Hadis ketiga, di zaman Rasul itu salah satu pekerjaan yang, ya pekerjaan mulia semua ya Pak. Tapi dianggap kelas bawah itu nyari kayu bakar di hutan. Diikat, kan kerja halal itu. Hutan milik Allah. Sekarang aja hutan milik negara ya Pak. Seperti itu. Zaman dulu hutan milik Allah. Air milik siapa Pak? Allah. Sehingga di bab zakat itu,
Kalau orang nemu harta karun, maka milik siapa? Milik penemunya, Pak. Nggak tahu kalau sekarang milik negara apa milik penemunya kan? Seperti itu. Ya karena harta-harta Allah. Seperti itu. Saya kurang paham ya Pak undang-undangnya. Seperti itu. Sehingga kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, nyari kayu di hutan itu harta halal. Tanah-tanahnya Allah, pohon-pohonnya Allah, diambil, kita hamba Allah ngambil. Berburu itu nggak perlu minta izin karena hewan hutan nggak ada yang punya, diikat, dibawa ke pasar, dapat harta. Kata Rasul, sangat mulia pekerjaan ini daripada minta. Baik minta-mintanya bikin kaya atau nggak bikin kaya. Kalau zaman sekarang pemulung ya Pak, pemulung itu kan dahsyat Bapak Ibu. Orang lain alhamdulillah ketika dapat rezeki 2 juta, 5 juta, pemulung nemu sampah alhamdulillah. Tapi ada yang pemulung barang ini juga diambilin dengan Pak, seperti itu. Ya tidak hanya sampah yang diambilin, barang orang. Nah baik, sehingga mulung sampah jauh lebih mulia daripada minta-minta. Maka orang yang benar-benar pengen hartanya halal, salah satu yang dihindari apa? Minta-minta. Seperti itu para jamaah. Ya. Wa huwa mim babil jihad fi sabilillah. Nyari rizki halal itu jihad makna umum ya Pak, bukan perang. Termasuk bagian berjuang di jalan Allah. Karena yang ditegakkan oleh syariah Allah yaitu apa? Iffah, terhormat, tidak menjadi peminta-minta. Fa akramallah al-musab bin nasmi bihi al-ghufran minhu. Maka lelahnya ya, lelah mencari rezeki halal itu menjadikan ampunan untuknya. Ini hadisnya para jamaah. Riwayat At-Tabarani ya Pak, dari Miqdam bin Ma'di Yakrib radhiyallahu an, Rasul bersabda, ma akalal abdu to'aman, tidaklah hamba Allah makan makanan ahabba ilallah, makanan itu paling dicintai Allah, min kadiyadi, yaitu makanan hasil keringatnya, hasil usaha. Wa ma batakalan min amalihi bata maghfuron, pagi capek nyari rizki halal buat dia, buat anaknya, buat istrinya, buat orang tuanya. Seperti itu. Punya lebih lagi sodako ke tetangganya, sodako ke masjid. Capeknya pengampunan dosa. Seperti itu. Di riwayat lain, tolabul halal wajib. Nyari rizki halal wajib bagi umat Islam. Menghindari keharaman yaitu minta. Wa huwa mislu muqara'atil abtal fi sabilillah. Usaha nyari rizki halal itu seperti pejuang di jalan Allah. Seperti itu. Itu saja ya mungkin para jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan, silahkan Pak. Silahkan Pak Cik.
tadi mengenai koordinasi. Misalnya ada orang sakit yang butuh operasi, kemudian dia butuh koordinasi lebih dari satu haram. Bagaimana kalau misalnya masjid yang mengatakan masjid dia buka koordinasi, ternyata termasuk itu dia oke itu haram. Paling enak sih bukan gitu ya Pak Haji. Paling enak kayak gitu. Ngomongnya gini, infakkan ke masjid umum saja. Sebagiannya buat biaya karpet. Jangan sekarang kalau sendiri dan kami kantor saya agak susah biasanya kalau kan harus ikhlas dibebas kata orang sih Pak, mau kawan mau saudara biasanya kalau urusan utang biasanya susah baliknya. Berarti kan gimana tuh kepercayaan di zaman seperti itu. Baik lagi seperti itu ya Pak. Jadi ya kalau besar-besar dikit mudah-mudahan yang dunia. Kalau pulang sendiri sih bebas-bebas saja. Kita mengumpulkan donasi yakin bahwa salah satunya untuk mengingatkan itu. Ya kalau tukang becaknya itu adalah orang itu apa ya Bu? Saya lagi melakukan itu setiap 2 tahun. Seperti itu. Yang bermasalah itu kalau bukan muhafadah dan itu aja. Namanya tidak aman. Sebab harta yang dimiliki kita bukan harta kita. Makanya yang paling gampang jalur infak. Ayo siapa yang mau infak nanti saya kasihkan buat kebaikan, enak gitu. Digunakan apa aja aman. Cuma biasanya kalau iklan kayak gitu nggak ada yang donasi ya. Ada Pak. Laku. Susah, kurang laku. Ya godaannya gitu pada zaman. Ada orang datang ke Rasulullah minta zakat. Kata jawab Rasulullah, kalau kamu berhak saya kasih. Tapi kalau kamu tidak berhak, saya tidak berhak ngasih. Tugas saya cuma bagi yang dibutuhkan. Itu Rasulullah, bukan panitia masjid. Tugas saya mbak tidak menentukan. Jadi kalau kamu bukan kriteria tidak saya kasih. Bagi kami riwayatnya soal. Saking hati-hatinya urusan amanah, maka gelar Rasulullah Al-Amin. Orang yang paling bisa nggak mungkin Rasulullah. Kalau kita kan siap asal dikit aja ya, jangan banyak dosa, mudah-mudahan dosanya dikit karena tujuan dasarnya pengen berbuat baik. Contohnya kayak kasus Bapak Haji ini kan, saya mempunyai donasi kalau salah gimana ya, mudah-mudahan dia kan niatnya Bang, salahnya salah dikit-dikit Bang, seperti itu. Pak Ali tidur aku lihat. Allah Maha. Udah bangun dia, udah bangun. Ya makanya mudah-mudahan diampuni, jadi keburukannya kalah dengan apa? Kebaikannya. Kan niatnya baik. Kalau bukan kita yang berat, orang lain mau berat enggak? Itu sehingga mudah-mudahan niat baiknya menghapus kesalahan. Saya kayak gini berjamaah. Ya sehingga saya sih harus demi masa dan niatnya ajar baik ya. Yang mungkin dalam yang disampaikan banyak salahnya bisa jalan. Tapi saya berusaha untuk tidak salah. Maka namanya salah diri nggak rasa.
Sehingga yang istilahnya husnudon asal nggak disengaja banget, ya mudah-mudahan Allah ampuni. Maka ujung pengajiannya kan wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.